Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat kepada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur pada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga kita semua kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah membuka hati kita semuanya, hati orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah. Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Allah mudahkan kita memahami Al-Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Al-Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran. Allah mudahkan kita menyampaikan Al-Quran. Semoga kita semua Allah berikan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tema tentang persiapan sebelum masuk kubur agar dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni. Nah, karena kita semua pasti akan masuk kubur. Bahkan dari hari ke hari kita itu sedang berjalan menuju pada kematian. Nah, kapan itu terjadi dengan kita tidak pernah tahu. Bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bulan depan, atau tahun depan. Nah, kita butuh persiapan. Ya, kita butuh persiapan agar dosa-dosa kita sebelum masuk kubur semuanya sudah Allah ampuni. Nah, jadi persiapan yang harus kita lakukan. Nah, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan, atau persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita masuk kubur agar dosa-dosa kita semuanya diampuni. Yang pertama yang harus kita lakukan persiapannya yaitu tobat nasuha. Itu yang pertama yang harus kita segerakan.
yang muda, yang tua, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan sebelum masuk kubur agar dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan dengan manusia. Nanti ada dua cara dengan habluminan nas. Baru setelah yang kedua, yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu banyak-banyak bermohon ampun. Setelah nomor 1 dan nomor 2 kita lakukan. Nah, jaminannya luar biasa di dalam Al-Quran. Jaminannya 3 ini kita lakukan sebelum kita masuk kubur. Wafatnya pun Allah berikan penghormatan dalam Al-Quran surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Penghargaannya. Nah, tentu ini butuh persiapan yang matang, butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh kesungguhan untuk melakukan persiapan 3 hal ini. Nah, jadi yang pertama tobat nasuha yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita buka dalil-dalil Qur'annya yang menjamin orang yang wafat kalau dia sempat tobat nasuha, jaminannya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang pertama, jaminan, karena makanya ini termasuk persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita masuk kubur. Nah, mari kita buka Quran surat 66 ayat yang ke-8 dalilnya. Persiapan yang pertama yaitu tobat nasuha. Jaminan bagi orang-orang yang tobat nasuha ada di dalam Al-Quran di surat 66 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu yawma la yuhzillahun nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yakuluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahu. Ya, jaminan bagi orang yang tobat nasuha. Nah, makanya ini termasuk persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita masuk kubur, agar dosa-dosa kita sebelum masuk kubur udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama
tobat nasuha. Nah, di sini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan bertobatlah. Perintahnya bertobatlah. Nah, tapi Allah minta kalau udah tobat, Allah minta murni, semurni-murninya. Kalau udah tobat, sebenar-benarnya. Kalau udah tobat, sungguh-sungguh, serius. Kalau udah mau tobat, seruan tobat. Nah, makanya butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Nah, kalau memang kita bertobat kepada Allah dengan semurni-murninya, bersungguh-sungguh, ya, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah jawab dalam ayat ini. Janji bagi orang yang tobat dengan sebenar-benarnya, semurni-murninya, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan selagi dia hidup ini, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, kalau dosa-dosanya Allah ampuni, yang kedua juga Allah udah siapin. Allah siapin sorga. Nah, ini kan cita-cita kita semua, harapan kita semua. Ya, kalau untuk urusan akhirat, insya Allah cita-cita kita sama. Tapi kalau untuk urusan dunia boleh beda, tapi kalau untuk urusan akhirat sama. Nah, yang kemudian Allah berikan gambaran sorga itu, di dalam sorga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan Allah janji Allah tidak akan mengecewakan para nabi SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ini jaminan bagi orang-orang yang bertobat. Karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi dengan kita. Kadang-kadang yang muda juga duluan, kadang-kadang yang tua. Jadi tidak ada jaminan harus tua dulu. Makanya ini persiapan ya, berlaku untuk kita yang semuanya sekarang. Yang tua, yang muda. Ya. Nah, doanya juga di sini Allah ajarkan doa tobat nasuha, salah satunya. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa. Nah, boleh pakai doa-doa yang doa-doa tobat yang lain. Ya, selain dari yang ini juga boleh. Kayak doa tobat Nabi Adam alaihissalam misalnya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, boleh. Kalau doanya boleh pilih, atau yang biasa kita pakai Rabbirfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, boleh. Ya. Nah, ini jaminan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan ini termasuk perbekalan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau amalan ini berkaitan dengan masa depan kita dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Jaminan bagi yang tobat nasuha. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau seandainya dosa itu dosa besar, udah dosanya besar banyak, apa mungkin diampuni oleh Allah? Kalau kita tobat nasuha, tetap dalam Al-Quran. Tidak ada dosa yang tidak diampuni asal sempat tobat nasuha. Walaupun dosa itu mungkin banyak, atau mungkin udah banyak dosa itu besar, tetap Allah jamin Allah akan ampuni. Nah, makanya ini perbekalan yang sangat penting dalam hidup kita sebelum kita masuk kubur. Nah, coba kita lihat lagi ayatnya yang kedua. Kalau dosanya besar, ya udah besar, banyak lagi dosa besarnya. Apa mungkin kalau tobat nasuha itu diampuni? Buka Quran surat Az-Zumar ayatnya 53 sampai 54. Jaminannya, sekalipun dosa itu besar, udah besar banyak lagi, tetap
Asal tobat nasuha Allah ampunin. Surat Az-Zumar ayatnya 53-54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Sadaqallah. Ya, kita masih dalam perbekalan yang pertama, persiapan agar sebelum kita masuk kubur dosa-dosa kita semuanya diampuni, yaitu tobat nasuha yang harus kita lakukan persiapannya. Nah, jaminan kedua bagi orang-orang yang tobat nasuha sekalipun dosanya banyak, udah banyak dosanya besar lagi, tetap Allah ampuni. Nah, di dalam ayat ini katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran di surat 79, orang yang melampaui batas yang tidak sempat tobat nasuha, tempat nerakanya neraka jahanam. Kalau ada orang yang ninggalin sholat tidak sempat tobat nasuha, nama nerakanya sakor. Kalau yang melampaui batas tempatnya neraka jahanam kalau tidak sempat tobat. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Ini kabar baik, Pak. Saya katakan ayat ini subhanallah, ini kabar gembira buat kita semua. Kenapa ayat ini termasuk kabar gembira buat kita semua? Karena sebanyak apapun dosa yang selama kita lakukan, kalau kita tobat nasuha Allah ampunin. Artinya insya Allah kita semua punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi ahli sorga. Makanya ini ayat termasuk kabar gembira buat kita semua. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah itu dalam Quran, salah satunya. Rahmat itu umum. Kalau salah satunya itu dalam Al-Quran di surat At-Taubah, rahmat itu salah satunya sorga. Salah satunya. Dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Termasuk syirik dalam Quran surat Al-Furqan. Termasuk syirik. Diampuni. Nah, makanya ini kabar gembira. Ayat ini kabar gembira. Insya Allah kita semua punya kesempatan, ya, punya peluang untuk masuk surga. Nah, makanya tobat nasuha ini termasuk amalan yang khusus tugasnya menghapus dosa, sama kayak alat tulis. Alat tulis itu ada yang khusus untuk ngapus. Kalau yang pena kan tip X namanya. Jadi tugasnya menghapus kesalahan. Nah, di syariat Islam juga sama. Ada amalan yang khusus untuk menghapus dosa. Dosa besar. Makanya disebut tobat nasuha. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Allah Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini kabar gembira buat kita semua.
Nah kemudian di ayat 54 syaratnya, kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab. Maksudnya ini diperjelas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 17-18. Sesungguhnya bertobat itu hanya pantas bagi orang-orang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah tidak menerima tobat dari orang-orang yang pada saat menjelang sakaratul mautnya baru dia mengatakan aku bertobat. Jadi maksud ayat ini, tobat sesuai dengan hadis Nabi SAW, tobat itu sampai nyawa di kerongkongan. Jadi maksud azab itu di nyawa di kerongkongan, sekarat batasnya. Sebelum datang azab. Jadi kalau nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada lagi tobat. Tidak berguna iman. Kiamat kecil. Kalau kiamat besarnya, matahari terbit dari barat. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah ini jaminan. Dari dua ayat ini salah dari sekian banyak ayat yang di dalam Al-Quran menjamin buat kita semua orang-orang yang beriman, sebanyak apapun dosa kita, sebelum kita masuk kubur kita sempat tobat nasuha, Allah akan ampunin. Maka ini termasuk perbekalan yang sangat penting dalam hidup kita, yang muda yang tua. Nah sekarang pertanyaannya, pada saat kita mau tobat nasuha, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pada tobat nasuha semua mungkin. Yang harus kita lakukan pertama kali apa? Nah ini yang sering berbeda-beda. Ada yang bilang katanya kalau kita mau tobat nasuha itu yang kita lakukan adalah sholat sunat tobat. Ada yang bilang kayak itu. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada 3 urutan kalau kita mau tobat nasuha. Jadi tobat nasuha itu berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil itu tidak harus tobat nasuha. Karena dalam Al-Quran di surat Hud ayat 114, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan. Tapi yang kecil. Makanya kalau udah tobat nasuha berarti dosa itu dosa besar. Kalau dosa kecil tidak harus tobat nasuha. Nah pada saat kita mau tobat nasuha, yang pertama kali yang harus kita lakukan itu di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama tobat, yang kedua memperbaiki iman, yang ketiga baru perbanyak perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu nomor 3. Termasuk sholat sunnah tobat. Nomor 3 urutannya. Jadi yang pertama tobat, makanya setiap ibadah itu ada syarat sahnya termasuk tobat. Ada syarat sah tobat. Seketika ada pelaku yang melakukan dosa besar, kemudian dia masih melakukan salah satu dari sekian banyak dosa besar, salah satu, walaupun dia ahli ibadah, maka dia belum dikatakan tobat nasuha. Dalilnya di zaman Rasulullah SAW ada tetangga yang mengadukan tetangganya yang ahli ibadah. Ya Rasulullah, si fulan itu ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli ibadah beliau. Tapi ya Rasulullah, kami tidak aman dari lisan dia. Apa jawaban Nabi SAW? Ahli neraka dia. Karena masih melakukan salah satu dosa besar dengan lisannya. Nah jadi bisa kita simpulkan, orang yang ahli ibadah kalau masih melakukan dosa besar dari sekian banyak dosa besar satu saja, ancamannya amalan tidak diterima. Seperti yang di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103-106. Makanya tobat nasuha itu orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah syarat tobat nasuha ada 3. Sebelum kita melakukan amalan yang memperbaiki amalannya, penuhi dulu syarat tobat nasuha. Yang pertama, syarat tobat nasuha berhenti dari berbuat dosa besar. Ini syaratnya. Makanya tadi sekalipun orang itu ahli ibadah, kalau dia masih melakukan satu saja dosa besar,
amalannya tidak diterima, Pak. Kalau dia, nah solusinya dia tetap harus tobat nasuha. Penuhin dulu syarat sahnya. Jadi berhenti, nanti kita buka dalil Qur'annya. Berhenti dari berbuat dosa besar. Yang kedua, dia harus bermohon ampun dan diikuti dengan penyesalan. Yang ketiga, jangan ulangi lagi sampai kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya tobat nasuha itu bukan 10 tahun, 20 tahun. Jadi mempertahankannya perjuangan kita untuk tidak mengulanginya lagi itu sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Jadi bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan, tapi benar-benar kita pensiun dari melakukan dosa-dosa besar. Nah, 3 ini ya, kemudian setelah kita penuhi syarat ini, 3 ini, makanya kalau ada orang yang rajin ibadah kemudian dia mengulangi lagi dosa besarnya, berarti batal tobat nasuhanya. Karena syaratnya jangan ulangi lagi sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kamu jelas mati dalam keadaan mukmin. Jadi sampai akhir hayat kita mempertahankannya untuk tidak mengulangin. Makanya tadi Allah minta, wahai orang beriman, bertobatlah dengan semurni-murninya. Butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan agar sampai kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau misalnya kita ditanya, Pak, saya mau tobat nasuha nih. Ngapun tobat nasuha? Saya sudah terlalu banyak dosa-dosa besar yang aku lakukan. Namun Pak, aku belum tahu apa yang harus aku lakukan kalau aku mau tobat nasuha. Jawab, berhenti dari berbuat dosa besar. Terus bermohon ampun, jangan ulangi lagi sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau ini 3 ini kita penuhi, tobat nasuha gitu diterima. Tapi kalau ngulang, misalnya 2 tahun ngulang, lakuin dosa besar, dia harus tobat ulang. Batal dari tobat nasuhanya, walaupun dia ahli ibadah. Sekarang kita buka dalilnya. Mana ayat Qur'annya? Yang 3 syarat tadi. Syarat tobat nasuhanya dulu. Jadi kalau 3 ini kita penuhi, tobat kita diterima, Pak. Kita buka Quran surat 3. Ini syaratnya dulu. Ayatnya 135. Yang 3 tadi, syarat sah tobat nasuha. Surat Ali Imran ayatnya 135. Syarat tobat nasuha. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Zakarullaha fastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Pak Ustadz, lawan dari kata terus apa? Lawannya stop. Syarat pertama stop dulu. Syaratnya tobat nasuha, stop. Berbuat dosa besar kepada Allah. Makanya belum dikatakan tobat nasuha kalau ada orang yang ahli ibadah tapi dia masih melakukan dari sekian banyak 1 saja dosa besar. Berarti belum memenuhi syarat. Stop yang pertama. Yang kedua, bermohon ampun diikuti dengan penyesalan. Jangan ulangi lagi sampai ajal menjemput. Makanya ada yang gagal, Pak. Dalam hadis Nabi SAW,
ada orang yang ahli amalan-amalan sorga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejengkal lagi dia masuk ke dalam sorga. Tapi di akhir hayatnya dia ngulang. Dia jadi ahli neraka. Padahal ahli amalan sorga loh Pak. Di akhir hayatnya dia ngulang. Yang terjadi malah justru dia jadi ahli neraka. Makanya untuk membuktikan tobat nasuha itu bukan 10 tahun, 20 tahun. Sampai akhir hayat kita buktikan. Butuh pengorbanan, butuh keseriusan. Makanya murnikan, kata Allah. Tapi kebalikannya ada juga yang ahli-ahli amalan neraka. Akhir hayatnya dia sempat bertobat, melakukan amalan-amalan surga, wafat. Dia dijamin masuk surga. Makanya kembali kepada tema pembuktian untuk tobat nasuha itu bukan 10 tahun, 20 tahun. Allah minta sampai kamu jelas mati dalam keadaan mukmin. Nah makanya yang pertama, syarat tobat nasuha, isi kandungan tobat yang pertama adalah berhenti dari berbuat dosa. Tinggalkan, berupayalah. Karena ini termasuk hal yang penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena berkaitan dengan masa depan kita di dunia dan di akhirat. Apapun itu, kalau sudah dosa besar, yang berkaitan dosa besar dengan perbuatan, dosa besar yang berkaitan dengan ucapan, jaminannya Pak dua ini. Dalam Quran surat Al-Mu'minun, bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjauhkan perbuatan dan ucapan yang tidak berguna, surga Firdaus jaminannya. Tapi dua ini Pak, karena ada dosa besar yang dilakukan oleh lisan, ada dosa besar yang dilakukan oleh perbuatan. Apapun itu, kalau udah termasuk dosa besar oleh lisan, jauhi. Pertama, bohong. Bohong ini termasuk dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Ingkar janji, termasuk juga yang dilakukan oleh lisan. Fitnah, ngomongin orang, ya. Ini termasuk dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Apapun itu, dua hal ini, perbuatan dan dosa yang dilakukan oleh perbuatan dan lisan, jauhin. Fitnah, berbohong atas nama Allah, ya, berbohong atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk kebohongan yang besar yang dilakukan oleh lisan. Nah, dosa yang dilakukan oleh lisan, Pak, di dalam Al-Quran termasuk unik. Dalam Quran di surat At-Taubah. Kenapa orang yang melakukan dosa besar yang dilakukan oleh lisannya, selain dia mendapatkan dosa besar, amalan-amalan yang tadinya diterima terhapus. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang ahli amalan sorga, tapi tetangganya tidak aman dari lisannya, ancamannya neraka jahanam. Neraka baginya. Nah jadi hendaklah kita menjaga dua hal ini. Apapun itu, kalau sudah termasuk dosa besar yang dilakukan oleh perbuatan, dosa besar yang dilakukan oleh lisan, jauhinlah. Karena ini sebagai bukti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya stop. Pensiun. Belajarlah diam kecuali bermanfaat. Ya. Jangan memperbanyak permasalahan hidup kita di akhirat. Sudah cukup permasalahan hidup kita di dunia semakin banyak, semakin hari banyak permasalahan, jangan memperbanyak permasalahan hidup kita di akhirat kelak. Semakin banyak permasalahan-permasalahan hidup ini yang dilakukan oleh lisan maupun perbuatan tidak kita selesaikan, maka semakin banyak permasalahan hidup kita di akhirat kelak. Makanya jangan memperbanyak permasalahan hidup kita. Maka belajarlah untuk diam kecuali bermanfaat. Orang-orang yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, itu dijamin beruntung Pak. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Nah 3 ini, syarat tobat. Jadi kalau udah tobat Pak, 3 ini isinya. 1, berhenti. Bermohon ampun diikuti dengan penyesalan, jangan ulangi lagi sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalaupun dalam perjalanan misalnya ada yang jatuh bangun, itu biasa, tapi tobat. Ulang lagi tobatnya. Yang dikhawatirkan kalau jatuh bangun, tidak ada kesempatan untuk tobat. Nah itu dikhawatirkan. Nanti masuk hadis Nabi yang tadi, ahli amalan sorga, tapi di akhirnya dia menjadi ahli neraka. Nah jaminan bagi orang-orang yang tobat nasuha kemudian memenuhi 3 syarat ini Pak.
Kita lihat jaminannya, apa yang didapat. Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. 136. Jaminan orang yang tobat nasuha memenuhi 3 syarat tadi. 136-nya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sadaqallahul azim. Ya, jaminan berhenti, bermohon ampun diikuti dengan penyesalan, jangan ulangin lagi sampai wafat. Kalaupun misalnya ngulangin, terpeleset, segera tobat, tetap diampuni. Bukan berarti tidak boleh tobat ulang, tapi jangan ngulang-ulang terus. Ya. Di ayat 136, balasan bagi mereka yang memenuhi 3 syarat tadi. Maaf Pak, kalau ada orang tobat nasuha dia tidak memenuhi 3 syarat ini, dia tidak tobat nasuha dia. Apalagi kalau misalnya ada semalam orang sholat tobat. Semalam katanya dia sholat tobat 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi pagi-pagi udah ngomongin orang, maaf belum tobat dia Pak. Karena syaratnya dia harus berhenti. Misalnya ada pergaulan-pergaulan yang maaf, misalnya di perkumpulan itu ada dosa-dosa besar, misalnya ngomongin orang, ngerumpi. Kita ngundurkan diri dari pergaulan itu. Pamit dengan baik-baik. Saya tidak bisa mulai hari ini, saya tidak bisa gabung. Ya, mungkin untuk selamanya. Untuk dalam hal perbuatan yang seperti ini, kumpulan. Misalnya karena perkumpulan itu tidak baik, mesti ngomongin orang, ngerumpi. Terus nanti anggotanya ngomong, kenapa Pak? Ini kan baik kita ngumpul-ngumpul. Katakan sama dia, saya mau tobat nasuha. Kok cuma gara-gara tobat nasuha Bapak harus keluar dari perkumpulan kita? Katakan sama dia, syarat tobat nasuha harus berhenti dari berbuat dosa. Dosa besar terutama. Karena tobat nasuha tadi berkaitan dengan dosa besar. Syaratnya harus berhenti dari berbuat dosa besar. Nah baru memenuhi syarat Pak. Nah jaminannya bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka. 1. Sesuai dengan perjanjian tobat nasuha tadi Allah ampuni. Yang kedua, sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala. Di pahala terbaik itu sorga Pak. Jadi pahala itu umum. Makanya kita tuh dituntut, diminta setiap amalan yang kita lakukan haraplah pahala Pak. Ada yang katanya tidak usah harap pahala tapi harap ridho. Ridho itu ada di dalam pahala Pak. Pahala itu artinya balasan dari orang-orang yang berbuat baik. Ini ayatnya. Pahala itu nanti kalau diuraikan yang terbaik apa? Sorga. Ampunan, ridho. Termasuk ridho pun itu sebenarnya ada di dalam pahala. Karena ridho itu balasan dari orang-orang yang berbuat baik. Allah ridho. Pahala itu umum. Maka di sini Allah katakan, mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Isi pahala itu ada firdaus, aden, ampunan, ketenangan, rahmat, husnul khotimah, termasuk ridho ada di dalam pahala. Kenapa? Karena ridho itu balasan bagi orang yang berbuat baik. Namanya umumnya pahala. Nah jaminannya bagi orang yang memenuhi 3 syarat tadi. Nah sekarang syarat yang terakhir tadi kita tambahin satu lagi yang tadi. Sampai kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berhasil berarti.
Orang yang berhasil bertobat itu mempertahankannya sampai dia wafat. Dan gelarnya pun sudah berubah, Pak. Kita lihat Quran surat 3 sama suratnya. Orang yang berhasil mempertahankan tobat nasuha sampai wafatnya gelarnya udah berubah deh. Quran surat 3 ayatnya 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Orang yang berhasil dalam bertobat sudah jadi gelar orang takwa, Pak. Orang yang konsisten berpegang kepada perjanjian tobat nasuha yang 3 tadi, berhenti, bermohon ampun, tidak ngulangi sampai dia wafat. Kalau memang benar-benar dia berpegang pada perjanjian tobat ini, orang itu disebut takwa. Kenapa kau disebut takwa? Dalam Quran surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa di situ orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tunduk patuh dalam hal perintah dan larangan. Orang tobat tadi disuruh berhenti dari berbuat dosa besar. Makanya kalau memang dia konsisten, ya, amanah dengan perjanjian tobat tadi, perilaku orang tobat itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, terutama dosa besar. Maka gelarnya jadi orang takwa. Nah, ini perjanjiannya. Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Butuh perjuangan, Pak. Butuh pengorbanan, Bu. Butuh keseriusan, butuh ilmu, butuh panduan, butuh bimbingan. Kalau enggak, ya itu tadi. Semalam 4 rakaat sholat tobat, pagi-pagi udah bohongin orang. Udah tobat? Belum. Walaupun sholat tobat. Karena tobat itu dilihat bukan dari sholat tobatnya, tapi berhenti tidak dari berbuat dosa. Nah, makanya orang-orang yang hidup, ya, yang menjauhi dosa-dosa besar, kecuali kesalahan-kesalahan kecil yang tidak bisa dihindari, Allah maklum. Jadi kalau di dalam Al-Quran di surat An-Najm, Pak, Allah itu maklum dengan dosa-dosa kecil yang dilakukan, yang tidak bisa dihindari. Allah maklumin itu. Jadi ada yang dimaklumin. Tapi kalau dengan manusia enggak ternyata. Dalam Quran surat Al-A'raf, sekecil apapun kalau dengan manusia, ini perkara yang kedua yang harus kita perbaiki nanti, yang harus kita persiapkan juga. Dengan manusia sekecil apapun, makanya ada ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu dengan manusia, Pak. Kalau dengan Allah yang kecil, yang tidak bisa kita hindari, dosa kecil itu Allah maklum dalam Quran. Tapi kalau dengan manusia sekecil apapun Allah larang. Karena perkara yang paling berat di akhirat kelak itu bukan perkara dengan Allah ternyata, perkara dengan manusia. Makanya yang kedua pembahasan nanti yaitu memperbaiki hubungan dengan hablum minan nas sebelum kita wafat. Orang-orang yang bisa menjauhi dosa-dosa besar itu dinamakan di dalam Al-Quran orang baik, Pak. Makanya kalau dia konsisten luar biasa. Coba kita lihat ayatnya, surat 53, surat An-Najm. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dia disebut Allah orang baik. Quran surat 53 ayatnya 31 sampai 32.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansa'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya. Dan milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kekuasaan Allah. Dengan demikian dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi setiap kejahatan yang dilakukan orang-orang itu pasti dibalas. Tidak ada yang terlewatkan. Tapi kebalikannya juga, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang-orang yang berbuat baik itu dan apa balasannya? Yaitu pahala yang terbaik, yaitu surga. Bagi orang yang baik dapat surga. Nah, siapa orang baik itu? Di ayat berikutnya yaitu Allah sebut mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau udah masuk dosa besar, baik itu ucapan maupun perbuatan, jauhin, Mbak. Apa saja. Baik itu dosa besar melalui perbuatan atau dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Jangan ada satu pun, karena kalau ada satu dari salah satu dosa-dosa besar yang dilakukan, walaupun ahli ibadah berarti dia belum taubat nasuha. Karena dia masih melakukan tidak memenuhi syarat. Nah, makanya dia harus taubat nasuha walaupun ahli ibadah. Nah, kemudian dan perbuatan keji. Kecuali kata Allah kesalahan-kesalahan kecil. Kalau dengan Allah ya Pak ya. Kalau dengan manusia jangan. Nah, penafsiran ayat ini juga maksudnya dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Lagi naik kendaraan Pak. Kita yang bawa mobil. Ya. Pas di lampu merah, kita nomor 3. Di depan kita ada perempuan, maaf dia pakai motor tapi tidak tutup aurat. Alihkan ke kanan ternyata iyo juga. Alihkan ke kiri ternyata iyo juga. Sengaja dah Pak. Nah, dimaksud ayat itu. Yang tidak bisa dihindari dosa kecil Allah maklum. Yang tidak disengaja. Yang tidak bisa dihindari itu.
Pun kalau dosa kecil, itu dengan istighfar pun sudah beres. Dengan berbuat baik, beres. Tidak harus tobat nasuha. Tapi kalau dosa besar beda, dia ada syarat sah tobat nasuha tadi yang 3. Kalau dosa kecil mah enggak. Nah tapi kalau dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, perkara kecil dengan manusia jangan. Makanya yang kedua, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Sungguh Tuhanmu maha ampunan tentang kamu, Allah maha pengampun terhadap kita. Jadi orang yang bisa menjauhi dosa-dosa besar itu Pak, dia disebut orang baik. Dan jaminannya surga. Makanya kembali kepada tobat nasuha berkaitan dengan dosa besar. Walaupun dosa besar itu syirik Pak. Kalau tobat nasuha dalam Quran surat Al-Furqan diampuni. Ada yang pernah berzina, juga diampuni kalau dia tobat nasuha. Tidak ada yang tidak diampuni asal dia tobat nasuha. Tidak ada yang tidak diampuni asal dia tobat nasuha. Jadi makanya ini termasuk perbekalan yang sangat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya. Nah, orang yang bisa menjauhi dosa-dosa besar itu Pak ya. Allah ngakui tobat orang itu diterima. Kalau dia mampu menjauhi. Tapi pertahankan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita buka Quran surat Al-Furqan. Surat 25 ayatnya 68 sampai 69. Ini contoh-contoh besar, dosa-dosa besar. Kalau tobat nasuha memenuhi syarat 3 tadi, Allah ampunin. Contoh dosa besar di dalam Quran, salah satunya di Quran surat Al-Furqan, surat 25, ayatnya 68 sampai 69, 2 ayat. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Iya, ada 3 contoh dosa besar dalam ayat ini. Yang lain masih banyak, cuman ini 3 contohnya. Di ayat 68, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan apapun. Kalau dalam Al-Quran di surat Az-Zumar, Taghut itu setan. Yang kedua, apa saja selain dari setan. Apa saja yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain dari Allah, itu sudah taghut. Sesembahan namanya. Contoh yang kadang-kadang di masyarakat masih dipercaya. Masih percaya bulan Hafid. Sudah taghut itu Pak. Kenapa? Karena masih percaya ada bulan yang bisa mendatangkan manfaat, ada bulan yang bisa mendatangkan mudarat. Taghut berarti syirik. Kepercayaan seperti itu. Akhirnya di mana-mana di Indonesia kalau udah bulan Hafid itu serba sepi. Takut. Untuk apa ada takdir? Ya. Nanti lagi di masyarakat kita itu takut nikahkan anak dalam setahun itu langsung 3 Pak. Jadi setahun tuh harus sikok katanya. Ada tuh yang kayak itu. Sampai urung Pak.
Saya bilang ngapo bu, dari mana dalilnya? Katanya ge ada yang kalah Pak Ustadz, katanya satunya. Wah sirik. Terus kalau misalnya ada kaya itu untuk apa ada takdir di Islam? Dari zaman dulu tuh kalau berfoto tiga orang tidak boleh Pak. Ya kalau berfoto 3 orang tuh harus ditambah 1, harus 4. Ngapo katanya yang di tengah kaget mati. Ilah untuk apa ada takdir? Masih percaya, nah itu togut. Jadi apapun itu, perbuatan, perilaku dan yang lainnya dianggap bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain dari Allah, udah syirik itu namanya. Syirik. Di Islam itu tidak percaya hari baik, hari ini. Kenapa? Di Islam sudah ditentukan takdir. Tidak perlu diramal, tidak perlu. Kenapa? Di Islam sudah dibuat takdirnya. Bahkan Allah sudah membuat takdir 50.000 tahun sebelumnya langit bumi diciptakan, takdir sudah ditentukan. Usia 120 hari kita di kandungan, 3 perjanjiannya. Tidak perlu diramal, tidak perlu hari baik, hari buruk. Tapi di masyarakat, ya mungkin karena pengetahuan atau kebiasaan warisan dari orang tua, akhirnya masih kepake, Pak. Nah itu togut namanya. Nah kemudian di dalam ayat ini, orang yang membunuh, yang diharamkan, karena memang ada yang halal dibunuh. Kayak seorang ibu yang hamil, Pak. Ini sering di rumah sakit kan kejadiannya. Kalau anaknya kita selamatkan, walau alam ibunya ini tidak selamat nih. Kalau ibunya kita selamatkan, anaknya enggak. Jadi harus milih salah satu. Halal itu, Pak. Ya halal. Yang kasus seperti itu. Ada yang kayak misalnya gembong-gembong narkoba, itu pemerintah hukum mati, halal. Tapi ada yang haram. Enggak boleh. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Dan tidak berzina, 3. Tapi yang zina di sini Pak maksudnya zina besar ya, bukan yang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh anak cucu Adam itu berzina. Termasuk Pak Ustadz, Pak Kiai, Ustadz yang lain-lain itu ibu-ibu itu tidak ada yang tidak berzina. Zina mata, zina telinga, zina penglihatan, semuanya berzina gitu. Tapi semua itu kata Nabi SAW dibenarkan oleh kemaluannya. Baru zina yang ini. Jadi kalau zina kecil itu kita semua berzina. Makanya tadi Allah maklum. Apalagi tidak bisa dihindari. Yang maksud zina di sini adalah zina besar yang dibenarkan oleh kemaluan. Barang siapa yang melakukan demikian, kata Allah, dia akan mendapatkan hukuman yang berat nanti di akhirat. Gambarannya ayat berikutnya, dia akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan hina. Tidak ada ampun. Terus pertanyaannya gimana kalau dia tobat? 2 ayat selanjutnya. Kita lihat ayatnya. 2 ayat selanjutnya. Kalau dia tobat, pelaku yang di atas tadi gimana kalau dia tobat? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Pak Ustadz, di situ ada 3 tahapan.
Tobat dulu, berbuat baik dulu, memperbaiki iman dulu apa? Urutannya. Memperbaiki iman. Yang pertama tobat dulu. Yang kedua iman. Amalan iman kan dua dalam Quran. Bukti iman itu apa? Salat. Makanya salat impak itu amal bukti iman. Ya, amaliyahnya. Yang ketiga baru perbanyak perbuatan. 3 Pak tahapannya. Bertobat, memperbaiki amalan iman. Yang ketiga perbanyak perbuatan baik. Disuruh tobat dulu, bukan berbuat baik dulu. Nah kalau udah dalam Al-Quran tobat, isinya 3 tadi syaratnya. Jadi kalau ada orang yang katanya tobat nasuha, tidak memenuhi 3 syarat tadi, sibuk dengan kebaikan, makanya kata Nabi SAW, dia ahli neraka. Walaupun dia ahli ibadah. Iya. Karena syarat tobat nasuha berhenti. Terutama dosa besar. Makanya kalau udah tobat di situ, kecuali orang yang bertobat, 1, beriman, 2, baru yang terakhir amal baiknya diperbanyak. Setelah tobat, 3 tahapan. Kalau ada orang sholat tobat, pagi-pagi udah ngomongin orang, belum tobat itu. Katanya udah tobat, tapi masih main bohong-bohongan, berarti belum tobat. Salah kalau dia udah ngomong katanya dia tobat, makanya butuh pengetahuan, butuh bimbingan. Nah kalau udah tobat isinya 3 tadi. Berhenti, bermohon ampun diikuti dengan penyesalan, jangan ulangi lagi sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, baru Allah minta imannya diperbaiki. Buktikan dengan amaliyah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada dan yang lainnya. Buktikan dengan 2 amalan dalam Al-Quran di surat 8, yaitu dengan sholat dan infak. Karena kalau orang yang punya 2 amalan ini istiqomah, makanya bukti kalau orang yang katanya Islam tapi dia ninggalkan sholat 5 waktu, dalam Quran surat 9 Allah tidak terima imannya. Sah dia Islam tapi dia tidak sah sebagai orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang bisa mengeluarkan kalian dari Islam kecuali sholat. Ya. Bukti iman, sholat sama infak. Baru yang ketiga di ayat ini, perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu ada dosa dalam Al-Quran itu. Ada dosa yang memang kadang-kadang cukup berhampun beres Pak, selesai. Ada dosa juga yang harus ditutup dengan kebaikan. Dia tidak cukup hanya dengan bermohon ampun, tidak cukup. Tapi harus juga diiringi dengan berbuat baik. Ya. Ada juga dalam Al-Quran itu dosa yang dihapus itu karena harus kena musibah Pak. Ada dalam Al-Quran. Ya, makanya salah satu kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan azabnya. Kena sakit, masalah, ya. Bahkan Nabi SAW pun ya, tertusuk jarum pun kata Nabi SAW, sakit, meriang, semua itu mendengarkan perkataan yang tidak baik di telinga, itu semua menghapus. Jadi ada memang dosa-dosa yang terhapus karena musibah. Makanya di sini ada perbuatan baik. Nah, coba kita lihat. Setelah Allah katakan bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, apa jawaban Allah? Maka kejahatan mereka itu Allah ganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sampai-sampai Allah ulangin lagi Pak, biar kita tuh tambah yakin. Ayat selanjutnya, barang siapa yang bertobat, ingat kalau udah tobat isinya 3 tadi Pak. Dia mengerjakan kebajikan, apa kata Allah? Sesungguhnya. Jangan ragukan lagi Pak. Kalau udah di dalam Al-Quran ada kata sungguh atau kata sesungguhnya, indikasinya kata itu meyakinkan kita. Seperti hari-hari ucapan kita. Ibu meyakinkan suami, suami meyakinkan istri. Pakai kata ionian fah. Nian itu indikasinya lawan bicara kita sedang meyakinkan kita agar kita percaya, yakin yang sedang dia ucapkan. Kata nian itu.
Nah sama kalau dalam Al-Quran kata sesungguhnya, atau lawan bicara kita meyakinkan lagi dengan kata sumpah. Demi Allah Pak, demi Allah. Kata demi Allah itu lawan bicara kita sedang meyakinkan kita agar kita percaya apa yang dia akan ucapkan. Sama. Seketika di dalam Al-Quran udah kata sungguh, apalagi kata sesungguhnya. Subhanallah. Allah akan mengabarkan sesuatu yang baik buat kita. Kata Allah dalam ayat ini, tobat mereka diterima. Barang siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Penuhin syarat ini, baru kata Allah benar. Kalau enggak, tidak memenuhi syaratnya, enggak. Nah makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini termasuk perbekalan yang sangat penting di dalam hidup kita. Karena sebenarnya tema ini ada 3 poin. Yang pertama, perbekalannya yaitu tobat nasuha. Yang kedua, harus memperbaiki. Jadi setelah tobat nasuha itu perkara kita dengan Allah, Pak. Makanya yang kedua, yang harus kita lakukan persiapannya, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah dengan manusia ini ada 2 hal, Pak. Selama kita akil balik sampai hari ini, 2 hal yang harus kita perbaiki. Yang pertama berkaitan dengan hak manusia. Hak manusia. Yang kedua, cara dengan hablum minan nas, berkaitan dengan perbuatan dan ucapan. Selama kita hidup dari akil balik sampai hari ini, berapa banyak hak orang-orang yang sudah kita zolimi, kita ambil dengan cara batil. Selama kita hidup sampai hari ini, berapa banyak orang yang tersakiti karena ucapan dan perbuatan kita. Ini harus kita selesaikan, Pak, sebelum kita wafat. Makanya kalau berkaitan dengan harta, nanti pembahasannya, caranya, memperbaikinya, meminta ikhlas atau mengembalikannya. Yang kedua, berkaitan dengan ucapan dan perbuatan yang membuat orang berubah atau sakit, ini kita harus minta maaf. Nah pertanyaannya, mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan selama kita hidup berkaitan dengan hak manusia. Dan itu harus kita kembalikan. Karena perkara yang paling berat nanti di hadapan Allah adalah perkara dengan manusia. Bagaimana kalau seandainya kita mau mengembalikan hak orang lain itu, ternyata orangnya tidak ada lagi. Atau dia udah wafat. Atau dia udah tinggal di kota yang berbeda. Atau ahli warisnya tidak ada. Sama, perbuatan dan ucapan ini, kita pernah melakukan itu karena masa-masa itu. Tapi orangnya ternyata sulit ditemuin, atau tidak ada lagi di dunia, atau ahli warisnya tidak ada lagi. Nah makanya ini, tema ini tidak bisa diselesaikan hari ini, Pak. Nyambung temanya. Insya Allah kalau ketemu diizinkan oleh Allah kita bertemu lagi. Yang kedua dan yang ketiga berlanjut. Karena memang lumayan lumayan panjang tema ini. Jadi tidak bisa selesai hari ini. Waktunya udah habis, sudah 9.20. Ya Pak Ustadz ya, mohon maaf. Jadi untuk insya Allah kalau kita dipertemukan oleh Allah lagi, ya kita akan membahas perkara yang kedua, yaitu memperbaiki dengan hablum minan nas. 2 hal tadi. Nah untuk hari ini mungkin cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, ya, kita menambah pengetahuan kita tentang Islam, menambah wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.